Nice. Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, berdasarkan pengalaman Kakak, bagaimana Kakak memanfaatkan pengalaman studi di luar negeri Kakak dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun karir setelah kembali ke tanah air? Sebenarnya Kakak udah mention sedikit ya tadi, Kakak sebagai dosen, Kakak sebagai bagian sivitas akademika kampus yang mengurus, yang menjadi inilah ya, brand ambassador Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Unsyar Hidayatullah Jakarta. Iya, Apalagi iya, kemarin iya. kan statusnya aku lihat Kakak ini ya, masuk dalam anggota untuk penilaian akreditasi Akreditasi internasional. internasional, yes, betul. Yes, boleh Kakak ulik lebih dalam lagi Kak, biar teman-teman pendengar juga tahu nih kontribusinya. Yang Iya, apa sih yang bisa kita lakukan? oke. Pertama gini, bahwa tadi saya bilang di awal bahwa kita pulang itu kita dianggap sebagai subjek yang berbeda. Iya benar. Nah, itu sebenarnya privilege juga di lain sisi ketika kita dianggap sebagai lulusan luar negeri. Karena sejujurnya saya sendiri secara personal tuh merasa bahwa ya lulusan luar negeri itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa serta-merta kemudian kita apa namanya mencoba untuk menggaungkan itu sebagai sebuah kebanggaan yang secara berlebihan Yes, benar banget Kak. gitu ya. Nah, kita nggak bisa kayak begitu karena itu bentuk dari ketidakbijaksanaannya kita. Iya. Mentang-mentang lulusan luar negeri seolah-olah kita tuh paling wah, paling hebat, paling bisa gitu. Oh, Padahal belum tentu. Karena skill itu semua orang bisa gapai di zaman sekarang. yes. Ya kan? Apa yang kita pelajari di luar tuh orang di Indonesia juga bisa. Karena sekarang itu kan seperti kata McLuhan kan, the global village. Bahwa Hmm. dunia ini sudah seperti sebuah desa kecil yang orang bisa mengakses apapun dari manapun. Kita punya kesamaan itu. Gitu. Berbedanya adalah kemudian kita ada pada inti, ada pada titik epicentrumnya aja. Waktu misalkan kita ada di US begitu. Tapi sejujurnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara lulusan luar negeri dan dalam negeri gitu. Heeh. Cuman memang pada realitasnya banyak juga orang yang kemudian mencoba membuat kalkulasi lebih gitu ya untuk privilege-nya dia bahwa oh saya lulusan US nih. Hmm. Awalnya saya merasa bahwa itu tuh biasa-biasa aja. Menarik. Tapi ketika saya berinteraksi dengan lingkungan sosial, itu mereka menganggap bukan sesuatu yang biasa. Karena ke US aja itu udah luar biasa. Ah, Dan mampu kembali itu luar biasa banget. iya iya Gitu. benar-benar. Dari situ saya menyadari bahwa oh barangkali di lain sisi kadang kita tuh malu untuk menyatakan diri bahwa kita lulusan US, lulusan Eropa, lulusan luar negeri yang memang kapasitas dan proses pembelajarannya mungkin jauh lebih baik dalam sisi penyediaan sumber daya atau infrastruktur pembelajaran. Itu Kan aku harus setuju. diakui kan. Yes, yes Kak. Misalkan contoh perpustakaan kita, contoh di kampus kita deh ya di George Washington University. Kita kan bisa akses apa namanya perpustakaan itu lintas kampus, ya kan? Kita bisa akses seluruh perpustakaan yang ada di DMV area, baik itu di Washington DC, Maryland maupun Virginia di kampus-kampus lain. Heeh. Berbeda dengan di Indonesia, beberapa kampus bahkan kebanyakan kampus belum terintegrasi secara daring eh, perpustakaan. Jadi belum ada integrasi daring perpustakaan, gitu kan? Belum diterapkan. Hmm. Jadi bagi saya itu yang saya sebut sebagai infrastruktur yang kemudian akhirnya membuat kita sedikit lebih berbeda karena akses resources yang kami punya, kita punya jauh lebih banyak. Nah, kalau itu tidak mampu enhance our knowledge gitu kan, atau Mhm. kemudian memperkuat karakteristik kita ya, berarti we got nothing, iya kan? Iya benar. Nah, harusnya harusnya segala resources itu membuat kita jauh lebih baik atau ya intinya kita apa ya segala sesuatu yang ada dalam diri kita baik baik itu pengetahuan ya kan kemudian jejaring itu harus harus significant increase kira-kira gitu kalau kita ada di US dan ya saya melihat realitas itu ada di banyak teman-teman di Indonesia khususnya yang ada di GW Mhm. mereka berkembang sangat baik salah satunya Nila Wih, itu udah salah satu Kak. contoh terus yang kedua tuh misalkan untuk memanfaatkan pengalaman studi di luar negeri di tanah air itu
kita gunakan untuk tadi memperkuat jejaring. Nah, memperkuat jejaring ini ada dua model ya. Pertama, memperkuat jejaring sosial, kemudian bisa juga memperkuat jejaring kuasa. Jadi, jejaring sosial ini kita bisa berjejaring dengan banyak orang, banyak lembaga dalam kerja-kerja sosial atau kerja-kerja yang berdampak pada sosial. Iya. Baik kita misalkan kerja di korporasi tertentu, tapi kita bisa berdampak secara sosial, itu bagus. Nah, kemudian jejaring kuasa nih dalam arti kita juga kalau bisa membangun relasi yang punya power untuk apa namanya memberikan privilege kepada kita untuk melakukan perubahan secara signifikan lewat kebijakan-kebijakan. Itu penting. Contoh misalkan kalau kita jadi dosen di Indonesia, kita misalkan dekat dengan pihak dekanat, rektorat, itu kemudian boleh jadi akan mempermudah jalan kita untuk membuat gebrakan dampak gitu ya. Karena bagaimanapun jejaring terhadap kekuasaan dalam tanda kutip ya, jejaring terhadap apa namanya pemberi kebijakan, pemangku kebijakan, pemberi keputusan terhadap sebuah kebijakan itu juga penting. Untuk apa? Biar kita bisa berdampak. Sehebat apapun kita, kalau misalkan kita dihadang secara sistemik, ya kita Iya. nggak bisa gerak. Kira-kira Yes. gitu. Oke. Ininya apa namanya? Yang bisa kita manfaatkan kekuatan-kekuatan itu. Yang ketiga, kita tuh menurut saya harus berani tampil. Dari sisi keilmuan ya, menunjukkan bahwa oke, saya bisa kok, saya paham masalah ini, saya bisa tackle karena ini ada dalam domain pengetahuan saya. Itu juga penting untuk ditunjukkan gitu. Dan ada poin keempat yang menurut saya paling sangat krusial, yaitu ketika kita belajar ke luar negeri. Saya ingin mengutip pendapat Syafi'i ya, bahwa yang disebut sebagai seorang keberhasilan seorang scholars atau seorang sarjana, seorang ilmuwan ketika dia berangkat studi atau merantau ke tanah orang untuk studi itu adalah dia membawa pulang dua hal. Pertama, membawa pulang ilmu pengetahuan, yang kedua membawa pulang akhlak yang baik. Masya Jadi Allah. kalau kita hanya cerdas tapi kemudian kita sentuhan akhlaknya secara emosional kurang terhadap orang lain, itu kegagalan. Jadi semakin tinggi kita, pemahaman kita, keilmuan kita, seharusnya kita semakin sopan dan juga baik terhadap orang lain. Baik, itu bisa di lingkungan sosial maupun tidak gitu kan. Jadi kalau pulang ketemu para senior, kita tetap salim seperti biasa, rendah hati seperti biasa. Tidak kemudian pukul dada gitu kan. I'm from the US gitu kan, baru aja pulang gitu kan. Nggak gitu juga sih. Iya. Intinya adalah ilmu akhlak itu harus sejalan. Setuju Kak. Al-adab fauqal ilmi. Benar Nah, sih. Yes. Berarti studi di luar negeri memang punya bisa kita leverage untuk masa depan kita. Tapi hal tersebut sure. tidak akan bisa terrealisasi kalau kita juga nggak ada persiapan sebelum prior back to Indonesia kan Kak. Kayak relasi yang Kakak bilang dengan orang-orang pada saat guru-guru kita, dosen-dosen kita saat kita S1, atau mungkin atasan-atasan kita pada saat kita kerja, atau teman-teman di komunitas kita. Iya. Yes, oh ya aku Membangun jejaring itu penting sih Neil, tapi membangun jejaring itu bisa sebelum pulang dari Indonesia ya. atau setelah pulang. Kalau sebelum pulang kan berarti ketika kita balik lagi ke Indonesia itu tuh kita hanya ingin memperkuat jejaring yang sudah ada. Tapi kalau misalnya kita belum, berarti ya kita harus membangun gitu. And it takes Membangun time. jejaring. Iya. Ya takes time, tapi itu harus dijalankan gitu ya, karena itu bagian dari strategi untuk beradaptasi dan bertahan. Yes, ini juga relate sih Kak dengan pembahasan di episode keempat kita tentang gimana pentingnya jejaring setelah studi. Gitu. Ya, betul. Nice. Part terakhir nih Kak Solan sebelum kita tutup. Kakak punya nggak saran
untuk para mahasiswa yang sedang berkuliah di luar negeri atau mereka yang baru saja mempersiapkan diri mereka untuk studi di luar negeri saat mereka kembali ke rumah. Sometimes nih Kak, ini case yang menjadi concern para mahasiswa yang kuliah di manapun di luar negeri. Sometimes mereka takut untuk kembali ke Indonesia karena kekhawatiran mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Sulit banyak, dan itu sering terjadi di Indonesia. Mereka yang kembali bingung untuk bekerja, ya sesimpel karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan background mereka gitu. Betul, betul, betul. Sepakat. Ini agak subjektif, tapi di lain sisi juga cukup sulit nih menjawab. Gak apa-apa Kak, ini Jadi kan gini, pendapat Kakak. ya, jadi gini ya. Pertama, ini yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang sedang menempuh uh, jenjang pendidikan atau sedang belajar. Pertama, yang harus dia punya bekal ya, menurut saya. Pertama, yang pertama adalah IPK yang bagus. Kedua, skill yang bagus. Ketiga, jejaring yang bagus. Dari ketiga-tiga itu yang paling penting adalah jejaring dan skill. Setuju. IPK itu ternyata jadi urutan terakhir. Kalau misalkan kita ingin berkiprah di the real world-nya kita gitu ya, di masyarakat. Bahwa yang orang butuhkan itu tidak IPK kita, tapi skill apa yang kita punya, dan kemudian sebagus apa kita membangun jejaring, baik itu dengan masyarakat maupun lingkungan sosial lainnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, do not underrated yourself or overrated yourself. Karena seperti yang tadi kita bahas, bahwa sebagian orang tuh overrated themselves, merasa paling bisa, sehingga ketika ruang overrated themselves itu terbuka gitu ya, justru malah menutup ruang kolaborasi. Karena dia merasa dia bisa handle segala hal. Oh no, yes, setuju. Atau ketika overrated diri sendiri, itu bisa terjadi yang namanya kita kemudian mengeskalasi egosentris kita. Kalau egosentris kita sudah tumbuh lebih tinggi daripada diri kita sendiri yang realnya, otomatis itu jadi penghalang. Kita menjadi egois, kita menjadi tidak menganggap orang lain, dan itu masalah dalam lingkungan sosial ketika pulang ke Indonesia. Contoh, misalkan kita pulang ke Indonesia, kita bilang, orang Indonesia nih dasar SDM rendah, misalkan gitu. Oh my goodness. Iya kan? Dasar SDM rendah gitu. Gara-gara misalkan mereka nggak antri lah, nggak suka antri, suka nyerobot, ugal-ugalan di jalan, terus kemudian banyak hal yang memang bisa dikategorikan seperti itu. Tapi memperkuat pendapat itu dengan bersikap yang tidak etis itu juga salah. Karena kita merasa kita baru pulang dari US nih, kita SDM unggulan nih. Kemudian dengan secara tidak langsung kita kan sedang meng-underrated orang lain kan. Iya. Underestimate orang lain. Dan itu perilaku yang salah menurut saya. Seharusnya ya pulang ke Indonesia jadi yang orang Indonesia lagi aja. Ilmu bertambah. Seharusnya kita jauh bisa lebih adaptasi gitu. Karena kita sudah mampu membaca realitas sosial yang ada di Indonesia dengan pengetahuan yang kita punya, dengan pengalaman yang kita punya. Terus do not underrated yourself juga. Terkadang kita merasa belum pede, takut dituntut lebih, takut mengambil tanggung jawab. Makanya kita kemudian underrated diri kita sendiri agar terhindar dari hal-hal tadi. Misalkan diberi tanggung jawab, ya kan? Terus diberi tantangan. Kita tuh menghindari dengan underrated diri kita sendiri. Kita keluar dari lingkungan-lingkungan yang seharusnya itu menjadi lingkungan yang sangat men-challenge pengetahuan kita, men-challenge pengalaman kita. Jadi itu juga keliru sih. Jadi yang paling baik adalah ya adaptasi. Gitu, adaptasi, bersikap realistis. Saya yakin tidak ada orang yang benar-benar ideal, tapi ada banyak orang yang sangat realistis dengan hidupnya. Yes. Ketika pulang ke Indonesia, gajinya ternyata lebih kecil dari ketika di US atau di Eropa. Ya kita harus realistis bahwa ini Indonesia, bukan Eropa atau US.
maka bersikaplah selayaknya orang Indonesia. Ya Setuju. kalau bisa lebih kreatif kalau memang ingin penghasilan lebih besar. Misalkan seperti itu sih. Setuju, setuju. Eh, Apalagi ya. Oke, yang berikutnya tuh jangan membatasi juga sih pergaulan dengan lingkungan kita, teman-teman kita. Sometimes tuh kita merasa sudah tidak butuh orang lain dalam pergaulan kita, kita butuh mengelevate diri kita pada pergaulan tertentu, akhirnya kemudian kita uh, tidak lagi memperhatikan rute kita yang dulu, karena kita sudah mengambil rute baru gitu ya. Padahal sebenarnya mereka-mereka itu juga bagian dari uh, perjalanan kita sampai saat ini. Karena saya Yes, percaya bahwa success is not one man show, betul. gitu ya. Betul banget. Ya sukses itu ya kerja semua orang untuk kita gitu. Jadi kita memang harus menghargai itu gitu. Nah, tinggal memang semuanya harus dilakukan secara proporsional. Kira-kira gitu. Ya selebihnya kembali ke lagi sih mengoptimalkan potensi diri kalau kita diberikan ruang karya dan karir. Jadi kalau misalkan kita diberi ruang untuk berkarir ya kita nggak usah menghindar, tapi kita ambil itu sebagai bagian dari apa namanya peluang untuk memperluas dampak kita bagi orang lain. Selain daripada memperkuat diri kita dalam karir gitu maupun karya, tapi juga Setuju. berdampak pada orang lain. Dan yang terakhir, seperti tadi Nila singgung bahwa takut kerjaan gak ada dan lain-lain, yang balik lagi ke analogi saya yang tadi bahwa butuh skill, jejaring, dan IPK. Kalau kamu sudah punya 3 ini, kamu bisa bersaing sih di Indonesia, bisa tetap bertahan. Dan terakhir seperti yang diajarkan para ulama-ulama di Indonesia bahwa rezeki itu Tuhan yang atur. Jadi tugas kita cuma ikhtiar aja. Yes, benar-benar. Tapi fundamental hal yang seperti itu penting juga sih Kak. Jadi kita bisa balance pikiran kita, kita ikhtiar untuk dunia, tapi kita juga tawakal kepada Tuhan. Betul, betul. Kan puncak dari tawakal adalah ketika selesai berikhtiar dengan maksimal. Kan gitu. Setuju. Setelah ikhtiar Masya kita Allah. maksimalkan, maka langkah terakhir kita adalah tawakal. Bukan memastikan apa yang terjadi berikutnya. Yes, ini penting banget sih untuk ditahu teman-teman juga pendengar bisa tahu apapun itu pilihannya. Mau studi lanjut atau studi lanjut luar negeri atau di dalam negeri, apapun yang menjadi masa depanmu itu adalah unforeseen future atau masa depan yang memang gak bisa dilihat. Jadi apa yang bisa kita lakukan Betul, adalah memaksimalkan apa yang kita punya sekarang. betul. Sepakat, sepakat, Yes, sepakat. dan being adaptive ya Ada, Kak. yes. Ada satu pandangan unik nih. Saya pernah baca bahwa hidup ini tuh bukan untuk memecahkan rekor orang lain, tapi memecahkan rekor pribadi dari waktu ke waktu. Setuju, setuju banget, setuju banget. Ya, jadi apapun pencapaian kita, sekecil apapun pencapaian kita, dan itu di bawah pencapaian orang lain, tapi selama itu memecahkan rekor pribadi kita sendiri, maka itu adalah rekor terbaik kita. Yes, Dan itu perlu kita mengapresiasi diri kita sendiri. Misalkan hari ini baca 100 halaman, besok 150 halaman, itu rekor pribadi kita gitu. iya, Jadi jangan pernah kemudian boleh menjadikan rekor orang lain sebagai alat pacu, pemantik gitu ya. yes, Tapi tidak untuk menjadikan itu sebagai sebuah acuan apa ya? Menjadikan itu sebagai sebuah standar yang harus kita capai gitu. Dalam arti kita punya jalan hidup masing-masing, kesuksesan masing-masing yang sudah kita rancang, tinggal kita jalani gitu. Manapun yang yes. hadir dalam hidup kita sebagai bentuk dari pencapaian itu ya berarti artinya ada resolusi-resolusi hidup kita yang tercapai, ya itu sudah bagian dari takdir Tuhan gitu. Cara menerimanya mungkin seperti itu sih. Make sense Kak. Ini memang pendapat Kakak subjektif tapi sangat masuk akal. Iya. Dan semoga Ya, thank teman-teman you kalau pendengar juga memang bisa masuk ini. akal. Iya loh Iya, Kak, iya. Kak, thank you so much Kak udah sharing. Ini sangat invaluable insight. Wow, thank you so much.
Jadi reverse culture shock itu bukan sesuatu yang menakutkan ya Kak. Selama kita udah Bukan. punya pondasi yang baik, juga sesuai dengan track kita, nggak ada alasan untuk kita takut, nggak ada alasan untuk kita merasa malu, underestimate diri kita atau overrated diri kita. Just being in a Betul. modesty way. Betul. Sepakat. Period. Period. 100%. Thank you banget Kak Sulhan udah bergabung dan Oke, berbagi thank pengalaman you so Kakak much. untuk kita Ya, semua. semoga bermanfaat ya. Yes, pasti sangat bermanfaat Kak untuk teman-teman pendengar khususnya, untuk aku juga. Insight dari Kakak sangat berharga untuk kita semua. At least dengan mengetahui fakta ini, kita bisa lebih sadar. Selain itu, kita juga bisa mempersiapkan diri menemukan solusi tepat saat mengalami reverse culture shock. Terima kasih telah mendengarkan Study Abroad Tips Podcast. Dan kita sudah sampai di penghujung episode. Semoga kita semua bisa ketemu di series podcast selanjutnya. Jika kalian suka podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semua bisa dapat informasi penting tentang tips-tips persiapan study abroad. Sampai jumpa di lain waktu, tetap semangat dan terus bereksplorasi.